Serius, gue bener-bener nggak ngerti gimana caranya Viltrox itu bisa menghasilkan lensa sebagus ini. Karena memang kalau kita ngomongin kualitas, lensa ini nggak main-main. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa Viltrox 27mm f1.2 XF Pro. Jadi, dia dari jajaran Pro-nya Viltrox yang cakep banget pastinya karena itu salah satu jajaran flagshipnya juga. Dan dia adalah lensa Fuji karena tadi ada namanya XF gitu ya untuk Fujifilm X-Mount. Cuman buat kalian pengguna Sony dan Nikon itu jangan khawatir karena roadmap resminya Viltrox itu mereka akan menghadirkan lensa ini buat mounting Sony E-mount dan juga Nikon Z-mount di tahun 2023 ini. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama dan menurut gua kalian wajib banget pantau karena lensa ini adalah tipe-tipe lensa yang begitu hadir di Indonesia itu bakal cepet goib gitu ya karena secakep itu. Di awal gue pengen langsung kasih statement kalau ini adalah lensa third party untuk Fujifilm karena gue cobanya buat Fuji juga gitu ya. Yang terbaik saat ini yang pernah gue coba mutlak gitu ya. Emang sebagus itu dan kalian harus ikutin video ini biar tahu kenapa. Dan gue pengen minta maaf juga karena agak lama ya kita udah rumornya kita bahas terus soal lensa ini, terus banyak yang nagihin reviewnya dan ya sampai akhirnya ada yang komen juga kalau dia udah beli karena nunggu review kita kelamaan, dia udah beli duluan walaupun gue yakin dia tidak nyesel karena lensa ini memang secakep itu juga gitu ya. Tapi sorry banget lama buat kita bahas karena lensa ini baru nyampe juga ke studio ST Media. Dan sekarang kita akan bahas kenapa lensa ini cakep banget. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto yang powered by preset creature kita. Dimana preset creature ini adalah preset untuk Adobe Lightroom yang udah paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI untuk auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat memeriahkan lombanya, selama masa lomba ini gue berlakuin kode promo baru yaitu lomba foto buat kalian dapat diskon Rp300.000. Lebih dari separuh harga si presetnya ini. Dan buat kalian yang pengen ikutan bisa lihat detailnya di video soal lomba kita di sebelah sana atau setelah video ini selesai gitu ya. Dimana hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. So jangan sampai kalian kelewatan. Balik lagi ke lensanya, first impression gue pertama nyoba lensa ini itu rasanya bener-bener mahal banget. Build quality metal, solid, rasanya mahal, balik lagi ringnya high quality, ring fokus dan juga ring untuk aperturnya itu rasanya high quality dan kayaknya bakal awet banget. Dan dia di sisi belakangnya udah ada sealing karet juga buat melindungi dari dust dan juga water gitu ya. Dan memang lensa ini udah fully water sealed juga yang udah dust proof dan juga splash proof. Dia agak berbeda dengan kakaknya walaupun di rumor-rumornya tuh bener-bener mirip banget, identik gitu ya, yang sama-sama di jajaran Pro. Dia agak beda dengan versi 75mm karena di sini dia nggak ada switch AF dan MF-nya, nggak ada switch autofocus manual fokus. Sama untuk ringnya tuh agak berbeda. Dia di sini lebih keredam gitu. Jadi rasanya tetap tactile, tetap enak. Kita berasa ketika kita putar si ring aperture-nya, cuman dia kayak lebih keredam, suaranya tuh nggak terlalu audible gitu, nggak terlalu kerrrr gitu. Rasanya kayak lebih halus, lebih dewasa. Walaupun balik lagi mungkin itu preferensi masing-masing ya. Tapi gue suka dengan ringnya ini dibandingkan yang 75. Walaupun yang 75 tetap enak juga, cuman dari segi suara dia lebih kenceng aja gitu, lebih kedengeran ketika kalian puter secara cepat. Lensanya sendiri sebenarnya emang nggak bisa dibilang murah kalau kita bandingin dengan opsi-opsi yang ada dari Sigma, Samyang, dan lain sebagainya. Dia dijual dengan harga Rp8.690.000. Tapi overall quality, Viltrox itu benar-benar superior. Bukan lebih bagus doang ya, superior. Dan overall quality tersebut termasuk ke dalam build quality fisiknya sendiri dan juga image quality yang diberikan. Tadi kita udah bahas sedikit soal build quality-nya dan menurut gue udah cukup juga coverage-nya gitu ya. Build quality udah cakep banget. Sekarang kita masuk ke performa dan juga image quality yang diberikan. Dimana performa autofocus dari lensa ini benar-benar cakep dengan algoritma Fuji yang baru gitu ya. Paling nggak, jadi mungkin tergantung bodinya juga. Kalau kalian pasangin ke body Fujifilm yang jadul-jadul mungkin ya akan berpengaruh.
Tapi di X-H2S ini dengan firmware yang paling barunya, dia autofocus bener-bener cakep banget. Jadi gue yakin kalau nanti dibawa buat Sony dan juga Nikon akan mengikuti bodinya juga gitu ya. Kalau Sony udah AI, ya dia bakal memberikan autofocus yang makin tech sharp lagi juga gitu di body kamera Sony yang udah menggunakan AI. Autofocus cakep dan bahkan gua agak kaget karena dia fokus breathing-nya itu lumayan minim di pengetesan kita. Padahal nggak perlu juga untuk lensa yang bukan lensa cinema juga gitu ya. Tapi buat kalian pakai video jadinya extra value juga karena dia punya fokus breathing-nya nggak terlalu parah. Bener-bener masih terkontrol banget. Minimum focus distance juga lumayan deket, bisa gue bilang close up banget juga. Kalian bisa dapat gambar yang cakep kalau misalkan lagi ngambil detail-detail yang lumayan deket. Kayak mungkin lagi b-roll barang, atau mungkin kalian pengen ngedeketin subjek kalian dari jarak yang deket banget buat dapat gambar yang lumayan surreal gitu ya. Itu dapat juga di lensa ini, karena minimum focus distance-nya itu deket. Gue suka banget dibandingin jajaran Viltrox yang dulu banget kita coba ya. Itu dia minimum focus distance-nya jauh kalah sama lensa native waktu kita bandingin, dan sekarang di sini ini udah jauh lebih deket, cakep banget. Lalu buat bias cahaya, dia kalau nompo matahari sebenarnya dia masih ada bias gambar kita kontrasnya agak sedikit berkurang, tapi masih sangat terkontrol dan paling enggak dia tidak casting warna. Nggak kayak ya tadi jajaran Viltrox yang lama dulu juga, itu coatingnya biasanya kalau kita kena bias cahaya itu warnanya jadi agak magenta, lalu beberapa lensa-lensa lain juga ada yang warnanya jadi agak hijau gitu ya, lebih ke greenish gitu. Dan di sini enggak, warnanya tetap netral dan sebenarnya kontras warna tetap terjaga gitu, tetap kelihatan gambarnya tuh lumayan cakep. Kecuali ya kalau kalian nompo banget ya mungkin wash outnya agak lumayan, tapi itu pun masih tetap sangat terkontrol. Jadi gue suka banget. Paling kalau kalian mataharinya agak nyamping aja ya, itu dia kayak ada flare yang lumayan unik, kayak pelangi gitu, hampir full di gambar kita. Bukan hampir full sih, maksudnya dari atas sampai bawah tuh kelihatan, tapi tipis gitu ya. Sebenarnya jadi estetik tersendiri, tapi ya itu worth mention juga gitu, dimana ada sedikit flare kalau misalkan kalian nomponya agak miring. Lalu buat chromatic aberration itu selalu jadi poin kelemahan semua lensa third party, sampai akhirnya ada lensa ini. Walaupun lensa Sigma juga itu lumayan ya, chromatic aberrationnya nggak terlalu kelihatan, tapi lensa ini lebih gokil lagi. Dia di f1.2 buat nyari chromatic aberration di f1.2-nya itu susah banget. Tetap ada kalau kalian zoom sampai full banget itu tetap ada, tapi agak nyaru gitu, dan itu nggak terlalu kelihatan, yang membuatnya bener-bener gila banget untuk sebuah lensa third party. Kalian harus zoom mampus untuk ngelihat chromatic aberration-nya. Belum lagi gambarnya juga memang tajam banget. Untuk lensa third party, gambar yang diberikan itu udah tajam abis gitu ya. Harusnya gue ngetesnya pakai kayak X-H2 atau X-T5 kali ya, yang sensornya udah 40 megapiksel, gue rasa bisa lebih memaksimalkan lagi. Tapi paling nggak di X-H2S ini dengan kita zoom mampus banget gitu ya, zoom full banget, itu dia tetap memberikan ketajaman yang luar biasa. Gue bener-bener salut banget sama image quality yang dibawa si Viltrox ini. Buat vignette sendiri dia di f1.2 masih ada, tapi ketika kalian stopping itu masuk ke f2 sebenarnya udah hilang banget gitu ya, signifikan perbedaannya. Tapi walaupun begitu di f1.2 pun kalau kalian pakainya di outdoor kayak street photography atau ketika kalian bikin video dengan visual yang agak ramai, itu nggak noticeable juga gitu. Masih sangat wajar, nggak se-ekstrim itu juga untuk si vignette-nya, walaupun tetap masih ada. Tapi balik lagi, hampir semua lensa, sampai kayak kita nyoba-nyoba lensa-lensa G-Master pun di bukaan terbesar itu akan tetap ada vignetting gitu. Tinggal levelnya aja itu terkontrol atau enggak. Dan di sini termasuk sangat terkontrol vignette-nya di f1.2 dan f1.2 loh. Ketika kompetisi pilihan lensa di ranah dia itu rata-rata f1.4. f1.2-nya lensa ini masih memberikan image quality yang superior. Bener-bener cakep banget.
sesuai dengan statement gue di awal tadi, dia adalah lensa terbaik yang gue coba di Fujifilm saat ini. Mutlak gitu ya, gue bener-bener salut banget dengan apa yang dibawa di sini. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan kalian taruh di kolom komentar lensa apa yang pengen diadu dengan lensa Viltrox 27mm f1.2 ini. Walaupun dia memang agak lebih mahal dibandingkan kompetisi yang ada, tapi menurut gue bener-bener worth semua rupiah yang kalian keluarkan buat lensa ini. Dari awal datang kita udah excited banget gitu ya, di tim ST Media sendiri kita bener-bener excited dengan kehadiran lensa ini dan tidak mengecewakan sama sekali. Kita bangga dari dulu udah goreng-goreng rumornya, udah kita tunggu-tunggu kehadirannya gitu ya. Dan ternyata dia memang secakep itu. Tapi sedikit yang mungkin belum gua mention, buat ukuran dia memang nggak beda jauh dengan yang versi 75, tapi sebenarnya buat berat dia agak signifikan, noticeable lebih enteng ya. Walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh. Dia itu 560 gram dan kalau yang 75 itu 670 gram kalau kita baca dari spesifikasinya, tapi terasa lumayan noticeable perbedaannya gitu. Jadi nggak seberat kalian bawa-bawa yang 75 juga jadi lensa utama kalian gitu. Jadi ini jadi salah satu lensa yang benar-benar sweet spot banget sebenarnya buat jadi kit utama di tas kamera kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di review kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian pengen request pengetesan yang lebih jauh dari lensa ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya.